menyebut kata merger nih Pak. Kan Iya. berarti merger itu kan menggabungkan perusahaan dengan perusahaan lain tuh ya Pak Iya. ya. Nah, selain merger itu apa lagi sih Pak? Terus mungkin bisa dijelasin deh Pak, merger itu secara dalamnya itu apa sih artinya nih buat kita yang mungkin nggak ngerti apa tuh merger kayak gitu. Merger itu kan dari asal katanya merge atau bergabung gitu. Iya. Intinya sih menggabungkan dua atau lebih entitas usaha ke dalam satu. Nah, bentuknya macam-macam. Kalau yang disebut dengan merger itu dua-duanya melebur jadi satu atau salah satu tetap ada gitu ya. Tapi kalau akuisisi dua-duanya tetap ada tapi dimiliki oleh salah satu pihak aja. Oh. Ada lagi yang disebut dengan konsolidasi. Dua-dua perusahaan sepakat bergabung membentuk usaha baru atau membentuk perusahaan baru yang dimiliki oleh kedua pihak. Atau macam-macam itu bisa terminologinya bisa macam-macam dan dengan perkembangan saat ini merger bisa melebar berbagai jenis gitu. Akuisisi juga sama gitu. Ada lagi yang disebut dengan akuisisi secara kasar atau wholesale takeover gitu. Itu banyak lah nanti kalau teman-teman belajar tentang investment banker bisa ditanyakan secara detail gitu di kelas. Tapi inti dari merger itu bagaimana perusahaan bisa menggabungkan dirinya dengan perusahaan lain dengan berbagai metode yang bisa dipilih sehingga bisa mencapai banyak keunggulan. Motif-motifnya macam-macam. Kenapa sih merger itu perlu dilakukan? Ada yang memang aspeknya lebih ke ekonomi. Jadi bagaimana sih ketika perusahaan ini digabung menjadi satu dalam jangka panjang bisa tercapai satu keunggulan ekonomis, dalam arti nilai perusahaan akan meningkat secara signifikan atau bisa bertahan dalam jangka panjang. Tapi ada juga yang motifnya kita butuh solusi cepat nih. Berarti kita sinergi aja deh, kita merge jadi sinergi. Biasanya ini lebih ke targetnya ke efisiensi. Ujung-ujungnya sih sama-sama seperti motif ekonomi ya. Pengen ada nilai bisnis yang besar, profit atau lah, value yang besar. Bukan cuma profit, tapi juga bagaimana nilai perusahaan itu menjadi sangat besar di mata pemegang saham maupun pemangku kepentingan yang lain. Tapi kalau diversifikasi, kalau sinergi itu mereka lebih mengejarnya bahwa oke, di jangka pendek kita punya masalah, misalnya masalah sumber daya atau masalah pasar. Oke, kita gabung yuk. Sehingga dengan pasar yang bergabung, kita bisa sinergi untuk dapetin pasar yang lebih tinggi. Misalnya, tadinya misalnya sama-sama bersaing di satu pasar yang sama. Contoh lah ketika misalnya Uber melebur ke Grab misalnya. Kan akhirnya pasarnya Uber keambil sama Grab gitu. Sehingga ada pasar yang lebih luas. Kemudian bisa juga akhirnya yang dikejar adalah efisiensi. Kalau kita mengejar sinergi gitu. Berarti ada efisiensi operasi, bisa menggunakan sistem yang sama gitu ya. Bisa menggunakan resource yang sama untuk berjualan produk gitu. Ada lagi yang motifnya mendiversifikasi, memang bisnisnya pengen diperluas, pengen di spreading gitu. Tapi perlu waspada ketika motif kita ingin diversifikasi, karena kalau merger targetnya diversifikasi, kemudian kata lupa keasikan beli gitu, taunya perusahaan yang dibeli tidak banyak manfaatnya, nanti bisa jadi malah muncul biaya-biaya ekonomis yang lebih besar. Malah merugi nggak sih Pak jadi? Mungkin juga gitu. Tapi kadang-kadang ini muncul dari egoisme pemilik perusahaan atau pemegang saham pengendali. Ini motifnya lebih ke non-ekonomi. Biasanya misalnya, aduh saya pengen kelihatan gaya nih, punya banyak perusahaan. Yuk kita beli perusahaan yang ada deh gitu. Atau bisa juga misalnya, aduh saya kayaknya belum punya perusahaan ini nih, saya harus punya perusahaan ini. Beli misalnya. Ya ada kan misalnya contoh perusahaan yang bergerak di bidang di bidang produk-produk konsumen, kemudian berbisnis makanan misalnya. Kan sebenarnya gak nyambung tuh. Tapi ya mungkin karena kayaknya menarik juga nih kalau kita di jaringan toko kita ada tempat makannya sehingga orang nggak perlu beli keluar gitu. Nah mungkin itu motifnya bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang di dasarnya bukan karena diversifikasi atau tapi bisa juga karena egonya si pemilik. Mungkin kita pengen tahu aja sih Pak, kelebihan dan kekurangan dari merger itu sendiri apa sih Pak? Itu tadi kalau secara ekonomis nilai perusahaan bisa berkembang besar, mungkin bisa naik berlipat-lipat. Dan kalau misalnya targetnya adalah sinergi, berarti penguasaan sumber daya bisa mereka kuasai. Misalnya dua tambang batu bara punya lokasi yang berdekatan. Saat ini mereka harus pakai dua sumber daya yang berbeda. Kalau misalnya digabung jadi satu, mungkin cuma butuh 1/2-nya.
tapi tetap bisa dapat dua tambang yang bersamaan dengan seperti itu. Iya. Jadi ada efisiensi. Iya. Itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, kalau kita diversifikasi, kita bisa punya pasar yang lebih luas. Kita bisa namanya cross selling gitu ya. Misalnya sebutlah sebuah perusahaan yang main di FMCG, kemudian dia main di produk makanan yang tidak konvensional misalnya. Kan jadi memperluas line produknya. Iya. Di satu sisi bagus, tapi kadang-kadang kalau tidak hati-hati, kebanyakan produk malah jadi nggak efisien ya. Iya, betul Pak. Sama kayak misalnya kita beli mie ayam, tapi di tempat mie ayam itu abang-abangnya juga jualan ketoprak. Nah pasti nggak nyambung kan? Iyalah. Lawang itu pakai kuali, ini pakai apa? Pakai lontong ada ini. Iya. Nah, jadi nggak nyambung. Tapi betul, kalau misalnya gini, misalnya mie ayam sama bakso misalnya. Nah itu kan bisa pakai satu kuali yang sama gitu ya. Nah itu bisa jadi satu market yang berhasil. Tapi kalau misalnya di satu tempat yang sama gitu, di satu gerobak yang sama, kalau ketoprak sama gado-gado masih nempel gitu ya. Tapi kalau ketoprak sama bakso gitu kan nggak nyambung sama sekali. Iya, gitu ya. Gitu kira-kira.